Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba lihat Banten ya. Yap, Banten. Tapi ini lewat kacamata spesifik banget nih dari sumber Anda, catatan R.A. Van Sandik. Ini kan dari akhir abad 19 ya? Betul, akhir abad 19. Jadi, ini ngasih gambaran Banten di masa itu. Banten ini kan, wah sejarahnya luar biasa ya. Dulu gerbang Nusantara, tempat VOC, dulu bilang perjalanan selamat. Pusat kesultanan yang hebat banget. Iya, kaya raya. Tapi sekarang kan, ya ampun, beda banget kondisinya. Reruntuhan kota tua aja yang kelihatan. Kontras ya. Tapi aura keramat makam sultan-sultannya itu masih kuat banget rasanya. Nah, sumber Van Sandik ini gimana dia melihatnya? Katanya ada perbandingan gitu ya? Ya, dia itu bikin perbandingan antara pemerintahan kolonial Belanda sama dinasti lokal sebelumnya. Oh, gimana tuh perbandingannya? Jadi, dalam catatannya itu, dia cenderung menggambarkan penguasa lokal itu agak keras. Terus pemerintahan kolonial, ya meskipun dia akui ada kekurangannya juga, tapi dianggap bahwa perbaikan lah, kemajuan gitu. Oke. Jadi perspektifnya agak pro-kolonial gitu ya kalau dari sumber ini. Bisa dibilang begitu. Atau setidaknya melihat ada sisi positif dari kehadiran Belanda saat itu. Nah, perspektif ini yang mau kita coba bedah. Gimana sih dia nyeritain Banten jadinya? Oke, menarik nih. Jadi misi Deep Dive kita kali ini, kita mau paham nih, apa sih yang bikin Banten itu unik banget, terus akar agamanya gimana yang katanya campuran Islam sama tradisi lokal, dan gimana dinamika kekuasaan kolonial ya menurut Van Sandik ini ya, ikut nyulut pemberontakan Cilegon itu. Kita fokus ke sumber ini aja. Siap. Nah, salah satu yang pertama banget kerasa beda, kata sumber ini, itu sentimen kuat Banten itu bukan Jawa. Oh iya, gimana tuh? Ada cerita lucu soal Karjoyo. Dia pelayan dari Jawa Tengah, terus dia nggak mau gitu pindah ke Banten. Kenapa emangnya? Ya, buat dia Banten itu asing, lanskapnya beda, terus cara ngomong pemimpinnya, sopan santunya, itu dianggap beda sama di Jawa Tengah. Kurang halus katanya. Menarik. Terus soal bahasa juga beda ya? Banget. Di utara itu kan bahasa Jawa, tapi dialeknya, ya kata orang Jawa Tengah di sumber ini, kedengeran kasar. Nah, kalau di selatan, itu Sunda. Terus ada sebutan khas buat mereka, Wong Gunung. Jadi emang identitasnya nggak tunggal ya, berlapis-lapis gitu, bikin Banten punya karakter sendiri? Betul. Dan lapisan identitas ini juga kelihatan di kehidupan agamanya. Van Sandik ini nggambarin orang Muslim Banten itu taat banget. Lebih taat dari daerah lain gitu? Menurut pengamatan dia, iya. Misalnya soal puasa Ramadan, itu katanya kuat banget dibanding wilayah lain. Terus, hormatnya ke para haji itu tinggi sekali. Haji itu figur penting. Tapi katanya ada campurannya juga ya? Nggak murni Islam aja? Nah, ini uniknya. Jadi ketaatan Islam itu jalan bareng sama kepercayaan lokal yang masih kuat banget akarnya. Sumbernya bilang, satu keyakinan tidak menghapus yang lain. Contohnya gimana tuh? Ya, masih percaya sama roh penunggu tempat keramat, terus hormat sama arwah leluhur, bahkan ada ketakutan kalau meninggal di tanah orang, karena soal pemakaman, doa-doa, gitu. Oh, jadi sinkretis banget ya? Perpaduan gitu? Iya, sinkretisme unik inilah, menurut Van Sandik, yang bikin lanskap spiritualnya khas. Jadinya, masyarakat itu gampang banget respek sama pemimpin agama yang dianggap karismatik atau punya kesaktian. Nah, keunikan Banten ini baik identitas maupun agamanya, jadi latar belakang buat dinamika kolonial yang, wah, rumit ya kelihatannya. Kita lihat contoh di Lebak deh, yang disorot Van Sandik. Ada kasus Bupati Suta Angun-Angun itu. Betul, Raden Tumenggung Suta Angun-Angun. Menurut catatan Belanda yang dikutip Van Sandik, Bupati ini dianggap terlalu baik hati, kurang tegas gitu. Terlalu baik kok malah jadi masalah? Iya, dianggap kurang efektif buat kepentingan kolonial mungkin ya. Akhirnya dia dipaksa mundur. Nah, penggantinya ini, Raden Tumenggung Suryanathaningrat, dia orang Priangan. Orang luar dong? Nah, itu dia, orang luar dijuluki Dalem Wetan. Penunjukannya ini langsung bikin heboh. Banyak yang nggak suka. Siapa aja tuh yang nggak suka? Terutama ya keluarga Bupati lama, kelompok dalam sepuh itu. Terus juga tokoh-tokoh lokal lain yang sama Van Sandik disebut Lekker Pipers. Lekker Pipers apaan tuh? Semacam penjilat atau elit lokal lah, yang merasa kehilangan akses dan pengaruh gara-gara pergantian paksa ini. Mereka benci banget sama bupati baru ini.
Wah, jadi intervensi Belanda ini bukan cuma ganti orang ya, tapi bener-bener ngacak-ngacak struktur sosial sama kekuasaan lokal yang udah ada. Kayaknya ini argumen utama Van Sandyck soal sumber masalahnya ya. Tepat. Sumber ini jelas banget bilang kalau kesalahan-kesalahan dalam manajemen pemerintahan kolonial kayak gini nih, itu jadi akar kebencian. Kebijakan yang nggak adil, yang ganggu struktur lokal, itu bikin nggak stabil, numbuhin bibit perlawanan, baik di kalangan elit yang kesingkir maupun di masyarakat luas. Dan akumulasi nggak puas ini akhirnya, kata Van Sandyck, meledak jadi pemberontakan Cilegon 1888. Tokoh utamanya Haji Abdul Karim ya? Iya, Haji Abdul Karim. Pengaruhnya digambarin gede banget. Dia siapa sih? Dia ini murid ulama terkenal di Mekah, Syekh Khotib Sambas. Nah, reputasinya sebagai orang suci atau wali makin kuat di Banten gara-gara satu insiden. Dia nolak bayar denda 50 gulden ke pemerintah. Wah, berani juga ya. Malah naik pamor dong dia. Justru itu. Sikapnya itu bikin dia makin dihormati rakyat. Terus ajarannya gimana? Awalnya sih fokus ke syariat Islam biasa. Tapi lama-lama meluas. Ada ramalan akhir zaman, datangnya Imam Mahdi, seruan jihad lawan Belanda, bahkan isu mau ngangkat Raja Banten lagi. Wah, isu Raja Banten ini pasti menarik banget buat keturunan bangsawan lama ya, yang udah kehilangan kuasa. Pasti. Nah, bahkan setelah Haji Abdul Karim ini balik ke Mekah, pengaruhnya nggak hilang gitu aja. Murid-muridnya, tarekatnya itu terus aktif. Nyebarin ajaran perlawanan, menghasut, bahkan ada yang jual jimat kebal segala. Jadi api perlawanannya terus dijaga ya? Iya. Tapi Van Sandyck sendiri kayaknya agak ragu ya kalau ini murni soal fanatisme agama aja. Dia balik lagi ke argumen soal kesalahan Belanda kan? Betul sekali. Dia nekanin lagi, akar masalah sebenarnya ya kesalahan atau kebijakan pemerintah kolonial itu sendiri. Rasa nggak puas yang udah lama dipendem rakyat, itu yang bikin seruan perang suci dari para haji jadi laku keras. Jadi pemberontakan itu bukan tiba-tiba, tapi puncak akumulasi gitu ya? Persis. Akumulasi berbagai masalah, bukan sekedar ledakan fanatisme sesaat. Itu pandangan Van Sandyck. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti dari sumber Van Sandyck ini, Banten itu punya identitas unik, beda dari Jawa. Terus agamanya itu campuran kuat Islam yang taat sama tradisi lokal yang kental. Nah, kebijakan kolonial yang ganggu tatanan lokal ini bikin tanahnya subur buat rasa nggak puas yang dalam. Yep. Dan akhirnya pemberontakan Cilegon, ya kalau kita ikutin narasi Van Sandyck ini, jadi puncak dari semua faktor itu. Yang nyulut emang figur agama karismatik, tapi akarnya ya keluhan struktural masyarakat ke pemerintah kolonial. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh berdasarkan cerita dari sumber ini. Kita akan lihat gimana keyakinan yang dalam, identitas lokal yang kuat, sama reaksi ke kekuasaan luar itu nyambung banget di Banten dulu. Iya, saling terkait. Pertanyaannya mungkin gini, sejauh mana sih dinamika yang mirip-mirip ketemunya keyakinan, identitas, sama respons ke kekuatan dari luar, itu masih terus main peran dalam ngebentuk cara komunitas, mungkin ya komunitas di sekitar Anda juga ngerespons perubahan atau pengaruh luar. Bahkan sampai sekarang ini. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Dinamika itu kayaknya nggak lekang oleh waktu.